Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Heni Apriani dari Poltekkes Tanjung Karang. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang pengkajian keadaan umum pasien atau general survey. Pada mata kuliah pengkajian keperawatan, ini adalah materi yang cukup penting ya, karena pertama kali pasien bertemu dengan perawat, kesan apa yang pertama kali ditemukan dari pasien itu? Apakah pasien tampak lemah, apakah pasien nampak tidak sadar, dan lain-lain. Baiklah, ini ada ilustrasi ya, gambar seseorang pasien yang sedang terbaring. Apakah yang Anda pikirkan saat melihat gambar ini? Pasien tampak lemah, betul. Pasien terpasang alat, betul sekali ya. Kita lihat pasiennya terpasang oksigen, kemudian ada monitor, lalu terpasang infus, kemudian terpasang alat untuk mendeteksi saturasi oksigen. Nah, kalau melihat pasien seperti ini, kita semua akan sepakat mengatakan bahwa kondisi pasien ini tampak lemah. Perawakannya sedang, dan pasien dalam keadaan terbaring lemah. Berikutnya, apakah yang Anda pikirkan saat melihat gambar ini? Tampak seorang laki-laki, ya, laki-lakinya sepertinya sudah tua ya. Rambutnya putih, kemudian berjalan menggunakan walker. Sehingga kesan kita sebagai perawat kalau melihat pasien seperti ini, pasien mengalami masalah dengan mobilisasi. Oh, belum selesai. Ternyata kita lihat perawakan pasien ini. Bagaimana perawakannya? Posturnya seperti apa? Oh, posturnya postur besar ya, sedikit gendut kelihatannya. Nah, itulah kesan atau keadaan umum yang bisa kita amati pada pasien. Apa itu general survey atau keadaan umum pasien? General survey atau keadaan umum pasien adalah bagaimana kita bisa mengamati pasien secara keseluruhan. Kesan apa yang kita peroleh? Kemudian saat pasien kita ajak berbicara, apakah pasien terorientasi? Bisa menyebutkan namanya, bisa menyebutkan dia ada di mana. Lalu bagaimana suasana hatinya? Apakah pasien tampak sedih? Apakah pasien biasa-biasa saja? Apakah pasien sedang tampaknya merasa sesuatu? Merasakan nyeri misalnya, merasakan sesak napas. Lalu bagaimana status nutrisinya? Status nutrisi atau keadaan nutrisi bisa kita lihat dari ukuran antropometri ya, dari tinggi badan dan berat badan. Kita nggak perlu nimbang, tapi dengan kita melihat kita bisa memutuskan, oh ini pasiennya kurus. Nimbangnya belakangan nanti ya. Tapi kesan pertama adalah ini pasien obesitas kah? Atau tampak kurus kah? Lalu bagaimana dengan tanda vitalnya? Betul, tekanan darah menunjukkan keadaan umum pasien. Oh, ternyata saat diukur tekanan darahnya 180/100. Kesan kita apa? Hipertensi. Oh, ternyata setelah saya ukur suhunya 39,5. Oh, ternyata pasien mengalami hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Nah, general survey atau keadaan umum adalah kondisi pasien secara umum akibat penyakit atau keadaan yang dirasakan oleh pasien. Dilihat langsung oleh pemeriksa dan dilakukan penilaian. Keadaan umum pasien bisa dilakukan saat kontak pertama, saat wawancara, atau selama melakukan pemeriksaan yang lain. Artinya, keadaan umum adalah kesan yang pertama kali diperoleh oleh perawat saat bertemu dengan pasien. Ada kasus pasien kecelakaan?
berdarah-darah datang ke rumah sakit. Kesan kita adalah pasien keadaan umumnya lemah, kemungkinan besar karena kecelakaan. Atau ada pasien begitu datang ke rumah sakit, perutnya besar, pasiennya perempuan, kemudian memegangi perutnya, dia bilang perutnya kontraksi, oh pasien ini sepertinya pasien kebidanan ya, kemungkinan besar dia akan melahirkan. Jadi itu yang disebut sebagai keadaan umum. Keadaan umum adalah kondisi pasien secara umum karena penyakitnya. Nah, bagaimana posturnya? Oh, pasien TBC ini kurus sekali. Oh, ini posturnya tinggi kurus, atau oh ini posturnya gemuk gitu ya. Kita validasi dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Tanda vital kita ukur tekanan darah, nadi, suhu pernapasan. Karena tanda vital ini menunjukkan keadaan umum pasien. Kalau pasien tekanan darahnya rendah, lalu pasien ada riwayat muntah dan diare, perawat bisa punya asumsi, oh ini pasien mengalami defisit cairan atau hipovolemia. Nadinya lemah, menunjang tekanan darah yang rendah tadi. Saat diperiksa, ternyata suhunya tinggi. Kulitnya memerah. Demamnya hanya di malam hari saja. Oh, ini pasien mungkin sedang observasi, kemungkinan besar ada infeksi, baik karena bakteri atau karena yang lainnya. Pernapasannya cepat, pasiennya sesak, diukur 32 kali per menit. Oh, ini pasien ada masalah dengan pernapasan, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pertimbangan keadaan transkultural pasien ya. Pasien memiliki budaya yang berbeda-beda. Mungkin ada pasien yang datang ke rumah sakit, kakinya terluka, lalu lukanya mungkin diberi ramuan yang kita tidak kenal ya, yang seharusnya tidak boleh dibubuhkan pada luka. Kemudian catat keluhan, tanda dan gejala termasuk adanya nyeri. Apa yang dirasakan pasien kita tanyakan, baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. Termasuk nyeri. Hampir seluruh penyakit atau seluruh gangguan pada tubuh kita itu ditandai dengan adanya nyeri. Nah, terdiri dari apa saja keadaan umum? Yang pertama penampilan fisik, kemudian status mental, lalu mobilitas dan perilaku pasien. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Saat pasien datang bertemu dengan perawat, pertama kali yang menjadi kesan adalah keadaan fisiknya. Tadi ya, apakah pasien tinggi, pendek, kurus, tampak berotot. Lalu bagaimana penampilannya? Apakah terlihat lemah? Apakah terlihat sakit atau baik-baik saja? Mungkin karena pasiennya misalnya mau operasi ya. Mau operasi, ada tumor misalnya di daerah perut misalnya ya, atau di daerah kaki. Pasiennya tidak tampak seperti sakit ya, tapi sebenarnya dia sedang mengalami gangguan. Lalu amati kulitnya, warna kulitnya. Apakah pucat? Apakah tampak sianosis? Atau kekuningan? Atau ikterus? Lalu kita amati perkembangan seksualnya. Bagaimana suaranya? Bagaimana payudaranya? Baik. Selanjutnya, di penampilan fisik masih ada bagaimana cara berjalannya. Nah, ini sangat unik ya. Cara berjalan pasien itu menunjukkan masalah yang berbeda-beda. Pasien stroke itu jalannya khas ya, seperti diseret. Orang Parkinson itu jalannya pendek-pendek, karena dia ada masalah dengan pengaturan gerakan volunteer. Atau tampak pincang, oh ini pasien ternyata dislokasi, dan lain-lain.
Lalu cara berpakaiannya. Apakah pasien terlihat rapi? Atau pasien mengalami defisit perawatan diri, tampak kotor? Ada pasien datang kecelakaan, bajunya kena darah, jatuhnya di got, tampak kotor. Itu juga menjadi perhatian. Lalu, adakah bau napas yang bisa kita cium yang menunjukkan suatu masalah? Oh, bau alkohol, ternyata cocok ya, kasusnya pasiennya kecelakaan, nabrak tiang listrik, dari mulutnya bau tape ya, bau alkohol. Atau napasnya bau keton, bau buah, bau kutek. Ternyata pasien DM dengan kadar gula darah yang sangat tinggi. Kemudian amati ekspresi wajahnya. Pasien dengan sesak napas, ekspresi wajah itu tegang, ya, tidak rileks. Lalu amati bicaranya, apakah lambat? Apakah ada serak? Kemudian status mental atau kesadaran di sini meliputi kemampuan orientasi ya. Mental di sini adalah status kesadaran. Bagaimana apakah pasien mampu berorientasi terhadap orang, terhadap tempat dan waktu. Maka penting sekali bagi perawat selalu memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat siang, saya Suster Eni, saya akan merawat Bapak. Ya, selalu menyebutkan nama karena perawat akan bingung ya. Lihat perawat susternya di rumah sakit, menurut mereka wajahnya sama semua, bajunya sama semua ya. Jadi perlu diorientasikan. Berikutnya mobilitas, tadi sudah kita bahas di depan, meliputi posturnya, cara berjalannya, dan bagaimana dengan rentang gerak sendi. Ada beberapa pasien dengan kelemahan itu, pasien tidak mampu melakukan aktivitas, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Kemudian perilaku pasien meliputi cara berpakaian, tadi ketepatan. Kira-kira kalau pasiennya pakai bajunya berlebihan atau tidak tepat, kita curiga ini pasien juga ada gangguan kejiwaan. Lalu bau badannya, orang yang defisit perawatan diri, jarang mandi, bau badannya sangat menyengat. Personal hygiene-nya, kebersihan kuku, kulit, rambut, itu juga kita amati, termasuk tanda-tanda distres ya, seperti orang kesakitan. Kemudian kita amati kesadarannya. Nah ini sangat penting, apakah pasien sadar penuh? Atau pasien mengalami penurunan kesadaran, perhatian mulai berkurang, seperti apatis ya? Atau mudah tertidur? Atau bahkan koma? Tidak memberi respon, walaupun dibangunkan dengan cukup keras. Tingkat kesadaran berikutnya kuantitatif, kita menggunakan skala GCS. Ya, skala GCS akan dibahas secara khusus. Anda bisa membaca juga di sini, yaitu respon motorik, respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Nah, mengukur tanda vital merupakan hal yang penting, meliputi tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan denyut nadi. Anda harus belajar, berlatih, ya, menggunakan panca indera untuk mengukur tanda vital. Dengan tanda vital, kita dapat mendeteksi perubahan status kesehatan pasien. Orang yang dengan hipovolemia, tekanan darahnya akan rendah. Tapi setelah dirawat, kita juga perlu mengontrol lagi apakah cairannya sudah cukup melalui pengecekan tekanan darah. Nah, ini beberapa kategori hipertensi, kemudian cara menghitung nadi, ingat harus 1 menit penuh. Palpasi di area yang tepat, amati frekuensinya, keteraturannya ya, irama, dan bagaimana kualitas isi nadi. Baik, kemudian ukur suhu tubuh secara tepat. Kemudian kita hitung pernapasannya juga 1 menit penuh. Nah, yang terakhir adalah pengkajian nyeri. Nyeri bersifat individual dan subjektif, kaji riwayat nyerinya, lokasi, intensitas, kualitas, faktor yang mempercepat, metode mengurangi nyerinya pasien. Apa yang digunakan pasien untuk mengurangi nyeri dengan skala nyeri, ya, mengkajinya menggunakan skala nyeri dari 0 sampai 10. Demikianlah pengkajian keadaan umum pasien. Perawat harus sering berlatih menggunakan ini supaya dapat melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.